Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Herwandi dengan topik perbincangan kita hari ini yaitu apa cerita? Dan cerita kita pada hari ini adalah mengangkat tema laut kita punya siapa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana belakangan ini kita sedikit dihebohkan dengan sebuah cerita yaitu adanya pemagaran laut yang ada di Tangerang, Provinsi Banten. Pemagaran laut ini dilakukan eh, oleh beberapa pihak yang katanya masih misterius. Nah, ini yang sangat menarik untuk kita bincangkan pada hari ini karena sifatnya misterius, tidak diketahui pemagarannya. Dan pemagaran itu ada sepanjang 30,16 km. Cukup panjang pemagarannya. Dan kemudian pemagaran ini diindikasi sudah berlangsung sejak bulan September, Agustus sudah terjadi pemagaran, September kemudian terjadi kisruh, dan meruak ini kembali pada sekitar bulan Januari tahun 2025. Banyak pihak yang kemudian melihat bahwasanya pemagaran ini adalah adanya kepentingan beberapa pihak. Ada yang kemudian mengatakan ini bagian daripada pengembangan dari PIK 2 ya, yang dilakukan oleh pemilik properti terbesar di Indonesia yaitu Agung Sedayu Group, milik Aguan, katanya seperti itu. Tetapi kemudian pemagaran ini selain dia tidak diketahui siapa yang melakukan pemagaran, masih misterius katanya. Polemik ini kemudian semakin menjadi perbincangan hangat karena memang kemudian Presiden Prabowo memerintahkan kepada Angkatan Laut untuk segera mencabut pagar tersebut. Tetapi kemudian pihak Kementerian KKP atau Kelautan dan Kemaritiman kemudian menganggap bahwasanya pagar ini tidak boleh dibongkar karena ini akan menjadi bukti. Tapi kemudian berita terakhir bahwasanya hari ini, hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 resmi pagar itu kemudian akan dicabut. Namun hadirin, permasalahan tentang pemagaran laut yang ada di Perautan Tangerang, Provinsi Banten ini akan menarik untuk diceritakan. Selain dari sisi misteriusnya tadi, kemudian nanti kita juga akan membahasnya bagaimana Islam memandang berkaitan dengan laut. Ustadz kita, Ustadz Fatih Al-Malawi. Selamat Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang Waalaikumsalam siang ini Ustadz ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti insya Allah nanti Ustadz Fatih akan bercerita ya bagaimana sebenarnya masalah pengelolaan laut kita pandang dari sisi sudut pandang Islam. Karena memang pemagaran laut ini kemudian diindikasi bahwasanya laut itu ternyata sudah dikapling, ya sudah dikapling. Ada beberapa bagian laut itu yang sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan. Bahkan ada sebagian lagi itu memiliki sertifikat hak milik atau SHM yang itu dimiliki oleh dua perusahaan besar dan ada 9 perorangan yang kemudian memiliki sertifikat itu. Dan kemudian pemagaran laut ini kemudian dikeluhkan oleh para petani, para nelayan, mohon maaf, para nelayan karena memang nelayan ketika akan melaut harus memutar. Bayangkan itu pagar sejauh 30,16 km. Jadi mereka harus kalau mau laut itu harus memutar jauh. Nah, sehingga terjadi konflik di antara nelayan. Hebohnya lagi bahwasanya tidak semua nelayan itu seia sekata. Ada kemudian di beberapa diskusi di media sosial mengatakan bahwasanya pemagaran laut ini dilakukan oleh atas dasar swadaya dari masyarakat. Nah, swadaya dari masyarakat yang secara logika tidak mungkin masyarakat kemudian mampu untuk membiayai pemagaran laut sejauh 30,16 km. Yang namanya nelayan untuk membiayai hidupnya saja sudah susah gitu. Konon pula lagi kemudian mereka melakukan pemagaran terhadap laut ini. Sehingga kalau kita melihat konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Perautan Tangerang ini menjadi konflik yang kemudian kita khawatirkan
akan memecah belah masyarakat dan itu tentu akan merugikan masyarakat. Nah, baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kasus ini adanya pemagaran laut ya sejauh 30-16 km ini kita akan diskusikan dengan Ustadz Fatih Al-Malawi. Ustadz, kalau Ustadz melihat kejadian ini ya dari sudut bahwasanya ada pemagaran laut, bagaimana pendapat Ustadz tentang kondisi terjadinya pemagaran laut ini? Kalau tadi dikatakan itu ada misterius, apakah misterius ini kalau dikatakan tadi itu adalah swadaya masyarakat atau kemudian ada pihak-pihak lain ya, terutama tadi adanya isu bahwasanya ini adalah merupakan bagian daripada pengembangan PIK 2 oleh Agung Sedayu Group. Ustadz melihatnya mana yang realitas, Ustadz? Masyarakat yang memagari atau adanya perusahaan besar tadi, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Secara realitas kalau kita melihat di media massa bahwa adanya tuduhan mungkin dari orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa masyarakatlah yang memagari, kemudian ya masyarakat juga menuduh bahwa yang memagari bukan mereka. Iya. Tetapi secara fakta bahwa kita melihat tidak mungkin kalau masyarakat memagari. Kenapa? Karena memang di pugarnya atau dibukanya pagar laut itu semakin memudahkan masyarakat untuk mencari ikan atau para nelayan semakin memudahkan diri. Iya. Ini kan sesuatu realitas yang tidak match ya, tidak nyambung. Antara masyarakat yang menuduh bahwa yang memagari adalah mereka atau yang memagari dari pihak lain. Kalau masyarakat, saya melihat tidak mungkin. Kenapa? Karena dengan adanya pemagaran laut tersebut, itu masyarakat justru sulit untuk mencari ikan. Kenapa? Karena tidak bebasnya mereka untuk masuk ke dalam laut melalui kapal-kapal atau sampan-sampan mereka. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa ada pihak lain yang memiliki dana yang cukup besar. Ya kalau tadi dibilang atau tuduhannya adalah PT Agung Sedayu Group, ya itu saya juga tidak begitu paham berkaitan dengan persoalan itu. Tetapi kalau seandainya masyarakat yang memagari, saya melihatnya ini sesuatu yang mustahil. Gitu. Mungkin pendapat saya berkaitan dengan persoalan itu. Ya, artinya bahwasanya dengan pemagaran ini yang pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar, ya cukup besar. Ini sudah dipastikan tidak mungkin masyarakat secara swadaya untuk melakukan pemagaran tadi, Ustaz. Terus Ustaz, begini Ustaz, berkaitan dengan misteriusnya ini Ustaz, artinya kita melihat bahwasanya seperti tidak mungkin pihak-pihak yang terkait, apakah pemerintah setempat, katakanlah desa, kecamatan, dan yang lain tidak mengetahui tentang pemagaran ini, karena ini memang dampaknya langsung dirasakan oleh para nelayan tadi. Nah, kalau Ustadz melihat dari sisi ketidaktahuan lah, aparat berkaitan dengan adanya pemagaran, Ustadz melihatnya seperti apa Ustadz? Apakah ada kong kali kong ataukah seperti apa Ustadz? Ini yang lagi viral ini berkaitan dengan oknum kepala desanya. Iya, oknum kepala desa ya Ustadz. Sehingga dia katanya baru beli mobil ya. Nah, itu yang saya lihat. Ya, mustahil lah misalnya aparatur negara tidak mengetahui itu mulai dari tingkat desa atau kita katakan dari tingkat kepling, tingkat desa, tingkat kecamatan. Kenapa? Karena struktur negara itu pasti mengetahui apa yang terjadi di dalam wilayah kekuasaannya. Pasti ada izin ya, pasti di situ. Mungkin ada udang di balik peyek mungkin itu. Jadi saya tidak begitu yakin berkaitan dengan bahwa pihak aparatur negara tidak mungkin tidak tahu tentang persoalan itu. Sedikit banyaknya mereka tahu. Ini biasalah di dalam kekuasaan demokrasi yang seperti sekarang itu biasa. Artinya bahwa ada yang cuci tangan terkait dengan persoalan itu ketika masalah ini menjadi viral, menjadi besar, diketahui oleh masyarakat. Itu jawaban saya berkaitan dengan persoalan ini. Ya, jadi kemarin juga informasi yang terbaru adalah bahwasanya pihak dari Kementerian Kelautan dan Kemaritiman menjanjikan 20 hari ke depan permasalahan akan diusut. Nah, jadi kita akan tunggu
bagaimana pengusutan kasus ini, apakah pelakunya Iya. atau pihak pemagarnya siapa yang bermain. Nah, iya. Tapi kita akan berbicara dalam aspek yang mungkin ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, Ustaz. Iya. Kita melihat bahwasanya laut ini adalah apa ya, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tentu laut ini kemudian dijadikan sebagai pengelolaan, kemudian dijadikan sebagai sarana untuk mencari nafkah oleh manusia. Ketika ada kasus ini, nah dalam pandangan Islam, laut itu seperti apa, Ustaz? Seperti apa laut itu dalam pandangan Islam? Boleh nggak terjadi adanya pihak-pihak yang melakukan pemagaran seperti ini? Iya, di dalam penjelasan sistem Islam berkaitan dengan kepemilikan, ini kan ada 3. Ada milkiyatul khassah, ada milkiyatul ammah, ada milkiyatul daulah. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan negara. Sehingga kalau kita melihat dari sisi laut, ini adalah kepemilikan umum, bukan kepemilikan negara. Apalagi kepemilikan khusus pribadi. Bukan. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW menyatakan, an-nasu syuraka'u fisalasin. Manusia berserikat dengan 3 hal. Yang pertama fil kala, padang rumput. Kemudian fil ma, di dalam air. Kemudian finar, dalam persoalan api. Nah, laut dalam persoalan ini adalah air. Di mana kemudian air, baik itu di laut, di sungai, mungkin ada kolam-kolam apa namanya itu, danau ya. Danau itu termasuk kepemilikan umum yang tidak boleh orang atau pribadi menguasai itu. Termasuk dalam persoalan laut. Di mana orang tanpa izin bisa masuk ke dalam laut. Kenapa? Karena memang laut kepemilikannya umum. Orang tidak butuh izin untuk masuk ke dalam laut, untuk mencari ikan ke dalam laut. Begitu. Kenapa? Karena laut ini luas dan siapa saja boleh, sebagaimana juga hutan. Kalau hutannya memang hutan yang tidak disebutkan di dalam Islam itu ada namanya hutan huma. Artinya hutan yang memang dijaga, dilindungi oleh negara untuk kepentingan negara, tapi selebihnya adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat, dimiliki oleh umat. Nah, kalau konteksnya adalah laut, jelas sekali bahwa itu adalah kepemilikan umum yang dimiliki oleh siapa saja, sehingga orang tidak butuh izin untuk mencari ikan di laut. Bagaimana kalau misalnya dia minta izin, saya mau cari ikan di laut, saya izin. Sama siapa izinnya? Sementara itu juga bukan milik negara. Saya tidak begitu ingat Undang-Undang Dasar berkaitan dengan bahwa kekayaan yang ada di alam Indonesia ini akan dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk siapa? Untuk rakyat. Pasal 33 katanya. Itu ya. Itu saya tidak begitu hafal, tapi begitu. Bahwa kekayaan kita ini dikelola oleh negara yang kemudian setelah dilakukan pengelolaan, kekayaan itu sebesar-besarnya diperuntukkan oleh kepada rakyat, kepada masyarakat. Maka kalau kita berbicara berkaitan dengan sudut pandang syariat Islam, ini sudah menyalahi syariat. Apalagi terjadi pengapelingan tadi, Ustaz ya? Iya. Apalagi terjadi pengapelingan, itu sangat melanggar di dalam. Sangat melanggar. Kenapa? Karena terjadinya pengapelingan di laut itu sudah menjadi al-milkiyatul khassah. Iya, sudah menjadi kepemilikan pribadi. Sudah menjadi kepemilikan perseorangan, sudah menjadi kepemilikan sebuah PT, sebuah perusahaan. Ini juga adalah milkiyatul khassah, kepemilikan pribadi. Bagaimana mungkin kepemilikan umum di mana orang boleh masuk ke dalamnya, tidak butuh minta izin, ketika dikuasai oleh orang lain, maka harus butuh izin khusus. Misalnya, saya punya rumah, kepemilikan pribadi. Orang mau masuk ke rumah saya, itu harus izin dulu. Kalau tidak dia berdosa. Laut mau minta izin sama siapa? Nah, maka mereka telah melanggar hukum syara dari sisi itu. Makanya dari sisi bahwa negara harus melindungi rakyatnya ketika kemudian memerintahkan pada angkatan laut untuk membongkar itu, perspektifnya Islam menurut saya betul gitu ya. Dicabut itu pagar. Dicabut. Tidak boleh ada yang memiliki hutan, tidak boleh ada yang memiliki laut, tidak boleh ada yang memiliki pulau, karena itu semua kepemilikan umum di mana masyarakat boleh masuk ke dalamnya
Mungkin ya kalau laut boleh mencari ikan di dalamnya tanpa izin kepada siapapun. Nah, itu disebut dengan milkiyatul ammah. Gitu. Berbeda dengan milkiyatul khassah. Nah, di sini ada sebuah hadis Nabi SAW tentang Abyad bin Hammal. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Abyad bin Hammal ini punya tambang garam yang kemudian minta izin kepada Rasul karena Rasul pada saat itu sebagai kepala negara di Madinah. Pada awalnya Rasulullah SAW memberikan tambang garam itu, kemudian diberitahukan kepada Rasul oleh seorang sahabat, tahukah Anda ya Rasul apa yang telah kau berikan kepada Abyad bin Hammal itu? Kemudian Rasulullah SAW akhirnya menarik lagi tambang garam itu karena diketahui tambang garam itu cukup besar dan itu tidak boleh diberikan kepada individu. Jadi negara bisa mengelolanya tambang garam itu, tetapi hasil keuntungan dari tambang garam yang besar itu bisa sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, misalnya untuk memberikan fasilitas pendidikan pada masyarakat. Hasil atau keuntungannya bisa diberikan dalam bentuk fasilitas kesehatan atau mungkin fasilitas yang lain yang bisa dinikmati oleh masyarakat atau rakyat secara umum. Itulah fungsi dari milkiyatul ammah tadi. Iya, itulah fungsi dari milkiyatul ammah. Sama dengan pengelolaan hutan. Itu sebenarnya tidak boleh diberikan kepada individu. Tidak boleh. Negara yang melakukan pengelolaan, tetapi hasil dari hutan itu sebesar-besarnya diberikan keuntungannya kepada rakyat dalam bentuk fasilitas tadi itu. Fasilitas pendidikan, misalnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan seterusnya. Ya, makan gratis bisa juga. Ya, begitu. Jadi kalau kepemilikan umum tadi, kemudian kalau kita melihat konteksnya hari ini, apakah tadi hutan, apakah itu laut, kemudian banyak dikuasai oleh pribadi-pribadi, akhirnya yang seharusnya laut, hutan tadi untuk kebutuhan masyarakat, akhirnya kebutuhan masyarakat nggak terpenuhi nih, Ustaz. Iya, betul. Kesehatan kita mahal, pendidikan mahal, dan yang lain kalau ini memang dikuasai oleh swasta. Disitulah yang menjadi penyebab rusaknya sistem ekonomi kapitalis itu. Kenapa? Ada 10 orang terkaya di Indonesia ini, hartanya itu lebih banyak daripada 270 juta rakyat Indonesia. Wah, luar biasa. Ya, itu 10 orang ini hartanya melebihi 270 rakyat, 270 juta rakyat Indonesia. Ini kan apa namanya? Congklak. Ini kan sudah tidak benar namanya. Makanya ada nyanyi Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu karena pengelolaannya salah. Sistem kapitalisme yang mereka gunakan sebagai ideologi untuk membangun ekonomi itu sangat rakus ternyata dengan kekayaan alam ini. Hingga kemudian bisa saja, dan itu sangat sering terjadi ketika mereka menyuap petugas-petugas tertentu, oknum aparatur negara tertentu untuk mengeluarkan izinnya. Ini tidak mungkin kemudian gratis, apalagi misterius tadi. Ya, misterius itu tidak mungkin. Pasti ada orang yang kemudian melakukan perbuatan tersebut yang kong kali kong dengan oknum aparatur negara untuk memberikan izinnya. Mereka juga sudah tahu gitu. Kira-kira begitu. Jadi Ustaz, kalau kita melihat ya, misalnya sekarang ini ada program makan siang bergizi ya, untuk dan yang lainnya. Itu kan salah satunya kita kebingungan mencari dananya seperti apa. Ya, kemudian ada beberapa isu lagi, kemudian ada kenaikan pajak dan yang lainnya. Artinya kalau seandainya pengelolaan sumber daya alam, laut, kemudian hutan tadi itu dikelola berdasarkan secara Islam, ya, ini selesai kayaknya permasalahan. Iya. Jadi contoh misalnya tambang emas yang ada di Papua, Freeport. Itu saja dikelola oleh negara, hasilnya diberikan untuk kemakmuran rakyat dalam bentuk fasilitas pendidikan gratis, kesehatan gratis, mungkin ya perumahan gratis, makan gratis. Itu sudah bisa. Itu satu saja. Apalagi dengan laut kita yang luar biasa luasnya, dengan hutan kita yang juga sangat luas sekali. Disitulah bedanya pengelolaan sistem Islam dengan pengelolaan sistem kapitalisme. Pengelolaan sistem kapitalisme itu
hanya mengharapkan pajak dari masyarakat. Pajak, dikutip pajak. Bahkan kemarin ada isunya naik 12%. Ya, gitu, di Sumatera Utara 12% per bulan Januari sudah diberlakukan. Di situ makanya pengelolaan sistem kapitalisme itu hanya berpijak kepada pajak. Kalau dulu orang bilang bahwa Belanda itu mengambil upeti kepada kita, Belandanya pergi, mereka yang jadi Belandanya sekarang mengutip pajak dalam bentuk pajak ini, begitu. Bahkan pajak kuburan juga diambil. Ya nggak tahu saya ke depannya pajak buang angin juga diambil, saya juga nggak paham. Gitu. Jadi di situ bedanya. Kalau dalam Islam itu betul-betul diurus. Mana kepemilikan individu, mana kepemilikan umum, mana kepemilikan negara. Kepemilikan individu memang tidak boleh diganggu-gugat. Harus ada izin. Kita misalnya ada ladang orang yang kemudian dipagar dia. Kita tidak boleh masuk ke ladang orang itu karena itu milik umum, milik khusus. Kita harus izin kepada dia dulu. Kalau tidak kita berdosa. Ada kepemilikan umum yang kita tidak perlu izin. Nah, kepemilikan umum yang sangat besar, yang bisa dikelola. Dan insya Allah dengan pengelolaan tersebut bisa menjadikan dana-dana yang besar, maka tidak ada pajak. Di dalam Islam bahkan, Sohibul Maksi itu mengutip pajak itu diancam oleh Rasul. Allah telah melaknat orang yang mengutip cukai atau mengutip pajak itu. Kalau sekarang pajak ini jadi sumber pemasukan negara paling utama. Sumber pemasukan yang paling utama dalam sistem kapitalisme adalah pajak. Pajak. Iya. Dalam Islam tidak gitu. Makanya dibedakan antara kepemilikan negara dengan kepemilikan umum. Kalau kepemilikan negara itu untuk menggaji aparatur negara, untuk menggaji tentara. Kecuali nanti dalam persoalan jihad, itu jihad ketika mereka berjihad nanti bisa diambil dari harta zakat. Zakat juga bisa diambil untuk jihad. Tapi untuk kepentingan umum, fasilitas umum, di mana pemimpin nanti bertanggung jawab kepada rakyat, kepada Allah tentang pengelolaan rakyatnya, bertanggung jawab. Ada satu kisah yang cukup menarik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar menyuruh kalau kita sekarang kontraktornya begitu, menyuruh untuk membuat jalan. Apa kata Umar bin Khattab? Kau buat jalan, bahasa Medannya, kau buat jalan bagus-bagus. Jangan sampai ada bolongan, bahasa Medannya. Kenapa? Kalau sempat, kalau kemudian ada bolongnya, kemudian unta terperosok ke dalamnya, jalan yang bolong tadi, maka Allah akan meminta pertanggungjawabanku, di mana unta tadi mengadu kepada Allah. Umar yang kena gitu. Nah sekarang bukan unta yang terperosok, awak udah terperosok. Maka termasuk untuk fasilitas jalan itu diambil dari harta milik umum. Pengelolaan laut, pengelolaan tambang, pengelolaan hutan dan seterusnya, disitulah kemudian dikelola oleh negara sehingga fasilitas umum seperti jalan, sekolah, kesehatan, bahkan mungkin bisa makan gratis dan seterusnya, itu bisa diambil bukan dari pajak. Bukan dari pajak, Ustaz, ya? Iya. Nah kecuali nanti ketika kas negara kosong, kas negara kosong, kemudian pemerintah atau negara tidak punya uang untuk menggaji aparatur negaranya, tidak bisa menggaji aparatur negara atau tidak bisa menggaji tentara misalnya, maka negara pada saat itu bisa mengambil doribah. Doribah itu tidak pajak permanen, tapi berkala sifatnya sementara. Sampai kemudian sampai kas negara penuh kembali. Nah itu bisa diambil. Cuma pajak dalam bentuk doribah ini diambil hanya dari orang yang kaya saja. Bukan semua rakyat kena pajak. Bukan semua rakyat kena. Sama dengan kalau kita berbicara berkaitan dengan jizyah. Jizyah itu diambil. Jizyah ini dalam bahasa Indonesia kita sebut pajak juga. Tapi dari orang non-muslim cuma tidak dipaksa. Artinya berapa kemampuan mereka. Kenapa? Karena muslim sudah terkena zakat. Zakat itu harus dikelola juga. Jadi kalau misalnya di negeri ini sistem ekonomi Islam dikelola sedemikian rupa, kemudian ada pembagian kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara, ini tidak sulit negeri ini. Sangat tidak sulit. Kenapa? Dengan mengelolanya sesuai dengan sistem Islam ini, insya Allah Allah memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokatim
minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau seandainya negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan keberkahannya. Keberkahan ini termasuk dalamnya kebaikan-kebaikan yang membuat masyarakat itu benar-benar, kalau bahasa kita, aman, tertib, dan seterusnya. Keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Tapi ingat, walakin kadzabu, jika mereka bermaksiat, jika mereka melakukan kedustaan terhadap perintah-perintah Allah, melanggar Al-Quran, melanggar hadis, bahkan sistem ekonomi ribawi di mana-mana ada. Bahkan negeri tersebut bisa jadi ditopang oleh sistem ribawi yang kalau saya melihat sejarahnya katanya dari Yahudi juga. Nah, begitulah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan menurunkan bala bencana kepada negeri itu disebabkan kedustaan mereka terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap Al-Quran, dan terhadap hadis Nabi SAW. Jadi Ustaz, terakhir nih mungkin Ustaz. Ya. Kalau kita menghubungkan antara ayat tadi dengan pengelolaan laut, ya kita khususkan laut karena kita bercerita tentang laut kita tadi, bahwasanya Islam itu punya cara tadi untuk mengelola laut kita. Iya. Ketika laut itu tidak dikelola dengan Islam, maka keberkahan itu tidak ada, Ustaz. Iya, betul. Iya, keberkahan itu akan dicabut oleh Allah. Keberkahan itu. Ini termasuk maksiat. Ketika orang tidak menerapkan sistem Islam, aturan-aturan Islam, pasti dicabutlah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keberkahan itu, kebaikan itu, banyaknya rezeki halal lagi baik itu, masyarakatnya makmur, itu semuanya dikarenakan kita mengelolanya sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Ada kisah yang cukup menarik begini. Di dalam tafsir Jalalain itu diceritakan. Pada saat dulu ada orang Arab. Orang Arab kafir Quraisy. Orang Arab itu mereka di ladangnya menanam anggur. Anggur. Setiap tahun subur anggur ini. Kenapa? Ternyata dari ayah-ayahnya dulu, setiap 2,5% dari panen anggur itu mereka berikan kepada orang miskin. Mereka berikan kepada orang miskin. Nah, kemudian sorenya mereka bersama-sama untuk melihat anggur yang subur tadi itu. Dilihat, oh mantap, besok kita panen. Oh ini mantap. Berkah ya? Berkah. Lantas kemudian satu di antara mereka punya ide yang cukup licik. Kalau kita kasihkan 2,5% anggur ini kepada orang miskin, dan berkuranglah harta kita. Kalau kita kasihkan anggur ini kepada mereka, kita juga kalau bahasa kita sekarang butuh pupuk, kita butuh ini, enak-enak aja orang tuh. Begitu. Jadi sepakatlah mereka. Ya sudah, besok pagi pokoknya kita panen, tidak kita kasihkan kepada orang-orang miskin itu. Kita tidak mau mereka itu ya makmur sama dengan kita. Tiba-tiba mereka pulang. Ala kulli hal. Besok paginya, pagi-pagi betul, mereka datang ke ladang anggur tersebut. Datang. Melihat seluruh ladang anggur itu hitam semuanya. Dicabut Allah berkah tadi. Dicabut Allah berkah tadi itu. Kenapa? Mereka tidak mau menolong orang-orang yang miskin tadi itu. Dicabut. Sehingga, oh ini kenapa kok hitam? Padahal semalam sore mereka baru melihat. Besok mereka panen anggur bagus segala macam. Tetapi besok paginya mereka melihat hitam semuanya. Kenapa mereka dicabut keberkahannya? Karena mereka tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau negeri ini mau berkah, hidup rakyatnya makmur, aman, sentosa, kalau bahasanya totot tentrem, jasara harjo, bahasa Jawa ya, Turi Handayani, bagus pokoknya masyarakatnya, maka mestilah menggunakan sistem Islam atau aturan-aturan Islam. Iya. Demikian. Mas Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Ustadz berkaitan dengan bagaimana seharusnya pengelolaan laut kita, ya terutama dari sudut pandang Islam, yang ternyata kalau kita melihat bahwasanya ketika pengelolaan laut kita ini diatur dengan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, akhirnya keberkahan itu hadir di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kemudian kita tidak mengatur pengelolaan alam ini
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencabut keberkahan itu. Baik Ustadz, syukuran Terima atas kasih. penjelasannya pada kesempatan bincang-bincang kita hari ini. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam topik laut kita punya siapa. Insya Allah apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fatih Al-Malawi tadi menjadi pencerahan bagi kita semua, dan insya Allah permasalahan laut kita dan juga permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang lain yang ada di negeri kita ini bisa diselesaikan. Terutama tentu diselesaikannya itu adalah dengan kita kembalikan pengelolaan sumber daya alam kita yang merupakan ciptaan Allah ini diatur, dikelola dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya, Herwandi, sebagai pemandu acara Apa Cerita kita pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.